Shalom anak-anak, pagi ini kembali lagi di sini bersama Mem Esther. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi, belajar akan firman Tuhan lagi. Tapi sebelum mulai, mari kita menyanyikan sebuah lagu memuji Tuhan. Kita akan membawakan lagu dengan judulnya Penyertaan-Mu. Mari kita pejamkan mata. Kera bata shikara bata shiki, hora bata shikara bata shiki, di. Hora bata shikara bata shiki, di. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, sinar yang terangi jalanku. Tak pernah berubah, cinta dan setiamu, masalahnya di dalam hidupku, kemurahanmu lebih dari hidup, kebaikanmu kekal selamanya. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu Tuhan. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan buatku setia sampai akhir. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bertemu lagi Tuhan melalui devotion ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami Tuhan. Pagi ini kami mau belajar lagi akan firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami Tuhan terbuka dan kami dapat menyerap yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, firman yang daripada-Mu Tuhan, sehingga itu mengubahkan hidup kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak sama lagi ketika kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat pengetahuan, hikmat kebijaksanaan Tuhan, untuk bisa mengerti dan menangkap isi hati-Mu hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai sate. Bukan makanan ya, tapi ini ya, sate di sini adalah saat teduh. Saat teduh adalah waktu yang kita sediakan khusus untuk Tuhan, dan kita melakukannya dengan fokus. Yang dimaksud di sini adalah waktu khusus adalah kita benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan, tidak sesempatnya, tetapi benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan di sini dibilang kata penting lainnya adalah fokus. Kenapa dibilang kita harus fokus? Karena ketika kita melakukan saat teduh, kita mempunyai keharusan untuk meletakkan pemikiran kita, apa yang kita rasakan, masalah-masalah apa yang kita hadapi, dan kita harus fokus dengan Tuhan. Nah, ketika kita sate atau saat teduh adalah waktu di mana kita benar-benar berinteraksi dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Karena apa? Karena interaksi kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita.
kita mau lihat ya, kenapa kita harus melakukan saat teduh waktu khusus untuk Tuhan. Yang pertama, kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus, sehingga kita harus meneladani semua sikap perilaku Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Dalam saat teduh, kita juga termasuk meneladani Tuhan Yesus loh. Di Markus 1 ayat 35 kita bisa baca, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Ia di sini adalah Tuhan Yesus, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat amat menyukai menyendiri, kemudian ngobrol sama Tuhan dengan berdoa, ngobrol dengan Bapaknya dengan berdoa. Ketika malam penyaliban Tuhan Yesus, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Begitu banyak contoh di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat amat menyenangi untuk berinteraksi dengan Bapaknya, yaitu dengan menyendiri dan berdoa seperti itu. Yang kedua, kita bisa lihat di sini adalah bahwa interaksi kita dengan Tuhan adalah suatu kebutuhan hidup. Harus jadi kebutuhan hidup tepatnya. Kita bisa lihat, kita buka di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai manusia, secara fisik kita membutuhkan makanan. Kita bisa lapar, bisa haus, kita butuh makan, kita butuh minum. Begitu juga dengan rohani kita yang dalam, bahwa roh kita juga membutuhkan makanan. Seperti kita memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya, seperti itu. Kenapa sih kita butuh makanan rohani? Karena dalam hidup kita itu sebagai manusia rentan untuk diserang berbagai macam hal. Contohnya, kita harus memilih dalam keseharian kita anak-anak, bahwa kita itu sering kali dihadapi dengan berbagai macam pilihan. Ketika mau sekolah secara online, pilihannya adalah ketika sudah dekat jamnya, kamu mau bangun apa tidak. Bisa saja anak-anak memilih, tidur lagi saja, malas. Atau, oh iya, saya harus tetap sekolah nih, biarpun di rumah, supaya gak ketinggalan pelajaran, terus nggak lupa semua sama pelajaran, seperti itu. Itu kan merupakan pilihan. Yang ketiga, mengapa kita harus melakukan saat teduh bersama Tuhan? Karena yang ketiga adalah Tuhan sendiri sangat merindukan, ingin bersekutu dengan kita anak-anaknya, bahwa Ia ingin menyatakan banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita tidak juga berusaha mendekat kepada Tuhan, Tuhan memiliki rinduan yang amat sangat kepada kita untuk menyatakan banyak hal, menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kebenaran-Nya. Seperti kita buka dalam Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di sini kita tahu dengan jelas ya bahwa Tuhan tuh ingin sekali menyatakan banyak hal. Ya, ingin mengajari kita melalui firman-Nya, ingin mengajari kita melalui interaksi kita bersama Tuhan. Seperti itu. Kemudian manfaat kita saat kita bersaat teduh atau saate adalah yang pertama, begitu interaksi kita baik dengan Tuhan, interaksi kita bagus dengan Tuhan, kita akan tahan terhadap godaan. Godaan apa? Godaan melakukan dosa. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran. Dengan saat teduh juga, saat kita memuji, menyembah, berdoa, dan belajar akan firman-Nya, kita juga akan tahu bahwa Tuhan menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Karena kita tahu melalui firman-Nya kita belajar mengoreksi diri bahwa firman Tuhan bukan hanya berbicara mengenai urapan, berkat, atau sesuatu yang menguntungkan hidup kita, tetapi juga teguran ketika kita melakukan kesalahan.
Misalnya kita berbohong sama mama. Aku tadi sudah ngerjain PR-ku, sudah ngerjain tugasku, sudah disetorkan kok pada gembala kelasnya, Padahal kenyataannya kita belum menyetorkan, malah kita lupa apa aja tugasnya. Nah, di Alkitab berkata, di 10 firman Tuhan berkata, salah satunya adalah jangan berbohong. Sehingga kita dikoreksi, perilaku kita diperbaiki, dan kita menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah melalui saat teduh, saat interaksi kita dengan Tuhan, semua hal yang tidak bisa kita utarakan pada manusia, kita tidak bisa cerita pada mama, papa, karena mungkin mereka sibuk, atau kita tidak bisa cerita pada teman kita, karena pada saat ini kebanyakan dari kita masih sekolah online, jadi kita cuma bisa di rumah, mungkin kadang sendiri. Kita bisa kok melalui saat teduh, kita bisa curhat loh sama Tuhan. Tuhan mau loh dengerin curhat-curhat kalian anak-anak. Kita tuh melalui saat teduh, kita bisa curhat dengan Tuhan, kita bisa cerita, Tuhan hari ini hatiku sedih Tuhan karena sahabatku marah, karena sahabatku nyuekin diriku Tuhan, aku sedih Tuhan, aku sebel sama temanku. Bisa loh anak-anak seperti itu. Atau apapun yang kalian alami, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak enak, bisa dicurhatkan pada Tuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Bapa yang selalu ada untuk kita. Semoga apa yang Memes sampaikan hari ini dapat membuat kalian semakin rajin untuk meluangkan waktu khusus dan fokus ya, diingat anak-anak, untuk Tuhan. Jangan lupa ketika kita bangun pagi, kita mengutamakan Tuhan dengan kita berdoa dulu, atau bisa kita juga ketika bangun tidur kita langsung saat teduh. Jangan langsung megang HP, jangan langsung megang YouTube, ya. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa langsung mandi, sarapan, kemudian siap-siap untuk sekolah online, ya. Memester juga berharap kalian di rumah tetap rajin dan semangat ya, tetap rajin dan semangat juga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekian yang Memester sampaikan. Mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami setelah devotion bersama Tuhan, merenungkan firman-firman-Mu Tuhan, biar hati anak-anak Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk orang tua mereka di rumah Tuhan, biar Engkau yang jagai, biar Engkau yang lindungi Tuhan, dan Engkau berikan berkat Tuhan, sehingga mereka mampu merawat anak-anak dengan baik Tuhan, dengan bijaksana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, SD Shalom Tuhan, biar sesuai dengan namanya Tuhan, bahwa ada sukacita, damai dan sejahtera Tuhan di sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lalui, kami tahu Tuhan Engkau selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dadah anak-anak.